wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribat, bagian A sudah. Sudah, Ustaz. Sekarang bagian B. Bagian B, sebutkan mana kata yang menjadi maf'ul bih pada ungkapan yang berikut ini. Nomor 1, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada maf'ul bih di situ? Iya, Pak Ustaz. Iyahu. Ya, itu benar itu. Iyyahu itu maf'ul bih dari ta'budu. Kalau kaf itu mudhaf ilaih dari rabbu. Alla ta'budu illa iyyahu. Alla ta'budu illa iyyahu. Itu sama artinya u'buduhu. Sembahlah dia. Yang nomor 2. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ada maf'ul bih di situ? Kibara, Pak Ustaz. Ya, jangan kibaro aja, al kibaro. Jadi alif lamnya harus ikut. Nomor 3. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Janaha. Janaha, betul sekali. Nomor 4. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Kurba. Dha. Ada lagi? Haqqa. Haqqa. Haqqa itu maf'ul bih kedua untuk ati. Kalau al-miskina? Maktuf. Ma'tuf. Ibnas sabil? Ma'tuf juga. Ibnanya ma'tuf juga. Yang kelima, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Iyadaka. Yadaka. Apa arti kalau yadakanya saja yang maf'ul bih? Itu maklulatannya. Ya, maghlulatannya maf'ul bih yang kedua dia. Bukan hal, bukan hal, maklulatan. Kita bisa mengatakannya hal, tapi yang lebih tepat lagi adalah dia na'at dari yada. ya yadaka yadan. Oh, iya. Hal sahibul halnya adalah yada. Yang keenam, Rizqa. ar-rizqa. Betul sekali. Kita masuk ke bagian C. Sebutkan kata-kata yang merupakan maf'ul mutlak pada ungkapan-ungkapan yang berikut ini, lalu terjemahkan dengan memperhatikan makna yang ditunjukinya. Nomor 1, la taqul lahuma uffiw wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mana maf'ul mutlak? Kaulan. Qaulan. Oke, kalau itu yang ditunjuk, bagaimana terjemahannya? Fungsi maf'ul mutlak itu ada 3. Yang pertama, menegaskan kata kerja. Kedua, untuk fungsi menjelaskan bilangannya. Mana dari 3 ini? Apakah maf'ul mutlak yang kalian tunjuk barusan pada nomor 1? Jenisnya, Ustaz. Jenis atau macam? Iya, makanya ada kariman, qaulan karima. Maka ketika kalian menunjuk maf'ul mutlak, jangan hanya qaulannya saja, tapi karimannya juga dilibatkan. Jadi yang menjadi maf'ul mutlaknya adalah qaulan karima. Fungsinya maf'ul mutlak ini untuk menjelaskan macam dari ucapan itu. Ada qaulan maisura, ada qaulan qabiha. Ya kan? Nomor 2, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Mana maf'ul mutlak? Tabdzira. Kata tabdzira yang maf'ul mutlak fungsinya untuk apa dari 3 macam fungsi tadi? Jangan boros. Jenis ya? Jenis mana? Yang menunjukkan macam atau jenis itu yang mana? Cuma maksud saya kalau itu yang dipilih, mana kata yang menunjukkan bahwa itu macam? Mulai dari wala tubadzirnya aja. Kan yang dilihat adalah maf'ul mutlak. Tabdziran. Memang tabdziran ini menunjukkan macam.
Iya, maf'ul mutlak ini fungsinya untuk menjelaskan macamnya. Kalau untuk macam, pemborosan macam apa? Macam iblis? Ada nggak keterangan iblis di situ? Untuk Pemborosan taukidnya. Nah, ketika nggak ada embel-embel begini, dia untuk fungsi taukid, li ta'kidil fi'li. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Untuk fungsi menegaskan ini, tapi kalau untuk fungsi macam wa sallimu taslimas shalihin umpamanya. Wa sallimu taslimal mu'minin al muttaqin. Wa sallimu tasliman katsira. Nah, semacam itu. Kalau ada embel-embel, baru berpikir kita. Ini menunjukkan jenis atau macam atau bilangan. Kalau murni tidak ada embel-embel apa-apa, fungsinya untuk menegaskan. Litakidil fi'li istilahnya. Itulah yang terjadi pada wala tubadzir tabdzira. Andai yang di atas pada nomor 1, kalimatnya hanya sampai pada qaulan, wa qul lahuma qaulan. Pasti qaulannya itu adalah maf'ul mutlaq ta'kidil fi'li. Tapi karena setelah qaulan masih ada kata yang menunjukkan macam ucapan itu, muliakah, perkataan lemah lembutkah, perkataan yang jahatkah, umpamanya. Nah, ternyata masih ada gitu loh penjelasannya. Qaulan karima, berarti ada qaul dari macam tertentu nih yang ditunjuk oleh kata kariman. Sehingga qaulan kariman pada nomor 1 ini maf'ul mutlaq li bayani an-naw' atau naw'il fi'li. Sedangkan wala tubadzir tabdziran maf'ul mutlaq li ta'kidil fi'li. Li bayani naw'il fi'li. Sekarang nomor 3 coba. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau sama berarti takkid dong. Qaulan masyhurun dengan nomor 1 maksudnya Ustaz. Nah, saya nggak ngerti sama itu apa. Maf'ulun mutlaqun li bayani naw'il fi'li. Karena yang saya tahu nggak ada maf'ul mutlaq untuk fungsi sama aja. Hanya ada 3 kok. Fungsi menegaskan, untuk menjelaskan macam perbuatan, dan untuk menjelaskan bilangan perbuatan itu. Nah, jadi nggak ada macam keempat, yaitu maf'ul mutlaq untuk fungsi sama saja. Pasti kalau letak di kilpin mana Pak Ustaz? Jenisnya? Ya, nomor 2 tadi, yaitu maf'ul mutlaq untuk menegaskan perkataan atau kata kerja, adalah la tubadzir tabdzira. Warattilil Qur'ana tartila. Menegaskan itu. Tapi kalau wadhkurullaha dzikran katsira, itu untuk jenis atau macamnya. Atau bilangannya juga boleh. Tapi yang tegas sekali lebih mengena macamnya. Yang keempat sekarang. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Ya besutha kullal basti. Ya, kullal basti. Itu maf'ul mutlaknya. Tapi masih ada pertanyaan. Untuk fungsi apa? Oh, ini libayan menjelaskan jenisnya. Nah, jenisnya. Itu betul. Macamnya. Janganlah kau berlapang-lapang membuka tangan seluas-luasnya. Libayani naw'il. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran ke-45. Fauzul mu'minina. Apa artinya itu? Keberuntungan orang-orang mukmin, orang beriman. Keberuntungan orang-orang yang beriman. Fauz al-mu'minin. Fauz itu bisa kemenangan, bisa keberuntungan. Ini bentuk masdar dari faza. Mudhari'nya faza yafuzu fauzan. Amarnya gimana? Fuz. Faza yafuzu fuz. Qama yaqumu Kum. Nama yanamu. Nam. Khafa yakhafu. Khaf. Bala yabulu. Bul. Lana yalinu. Lin. Ba'a yabi'u. Bi'. Jala yajulu. Jul. Nala yanalu. Nal. Tergantung bagaimana mudhari'nya. Jangan katakan nala yanalu nul. Kita mulai membaca ayat. Coba saya Ustaz.
Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim. Al-mufradat. Kita masuk ke kosakata. Qad aflahal mu'minun. Qad itu litahqiq. Istilahnya, qad ini adalah harfun litahqiq. Huruf yang berguna untuk menyatakan kesungguhan. Maka terjemahnya adalah sungguh. Dia, qad ini dikatakan harfun litahqiq kalau ia dipertemukan dengan kata kerja madhi. Tapi kalau dia dipertemukan dengan mudhari', qad bukan lagi litahqiq, tapi harfun litahyin, untuk menyatakan terkadang. Sehingga maknanya kadang-kadang. Kalau ini karena tahqiq, menyatakan kesungguhan, terjemahnya adalah sungguh. Al-jumlatu fi'liyatun. Jumlah ini, qad aflahal mu'minun, maksudnya adalah jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi, aflaha. Mudhari'nya Yuflihu. yuflihu. Amarnya aflih. Al-mu'minunnya menjadi fa'il. Kalau begitu dia marfu'. Begitu? Tanda rafa'nya al-waw. Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kedudukan hum adalah mubtada, khobarnya adalah khashi'un. Jumlah bukan? Jumlah. Jumlah apa namanya? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa kedudukan jumlah ismiyah ini? Jumlah sila, Ustaz. Ya. Kalau jumlah tusilah ada kedudukan apa tidak? Tidak. Tidak ada kedudukan. Sehingga kita katakan wal jumlatus silah la mahallalaha minal i'rab. Alladzina isim mausul. Kedudukannya ya. Dari na'at. Betul. Alladzina ini adalah na'at fi mahalli raf'in, karena man'utnya al-mu'minun marfu' karena alasan dia fa'il. Kalau diwasal qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau begitu al-mu'minun alladzina hum fi salatihim ghairu khashi'in, tidak aflaha. Ya, beruntungkah orang yang beriman yang tidak khusyuk? Tidak beruntung. La yuflihun. Ma aflahu. Mereka tidak khusyuk, tidak beruntung. Apa arti khusyuk? Khashi'un itu kalau dihubungkan kepada anggota badan, tenang. Kalau dihubungkan dengan hati, dia fokus, terpusat kepada yang ditujunya. Kalau dihubungkan kepada mata, itu menunduk pandangannya. Kalau dihubungkan kepada suara, suaranya merendah. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Nah, itu. Suara-suara mereka, suara-suara merendah di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Umar ibn Khattab pernah mengatakan ketika melihat ada orang yang
tangannya, kakinya, nggak bisa diam padahal sedang sholat. Kata beliau, innama hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Orang ini seandainya hatinya tenang, pasti anggota badannya juga tenang. Karena ketidaktenangan hatinya akhirnya menjadikan anggota badannya, kaki, ya, tangan nggak bisa diam. Oke. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sama seperti sebelumnya, hum adalah mubtada. Mu'ridun adalah khobarnya. Alladzina itu ma'tuf kepada alladzina sebelumnya. Berarti alladzina yang pertama tadi adalah ma'tuf alaihi. Wawunya wawul atfi. Hum plus mu'ridun, mubtada plus khobar. Berarti jumlah ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini seperti sebelumnya adalah juga menjadi jumlatus silah allati la mahalla laha minal i'rab. Jumlatus silah yang tidak memiliki kedudukan tertentu. Apa arti mu'ridun di situ? Berpaling. Apa? Berpaling atau menjauhkan diri. Berasal dari kata kerja a'rada, mudhari'nya yu'ridu. Isim fa'ilnya mu'rid, a'rada yu'ridu i'radan wa mu'radan fahuwa mu'ridun. Dia adalah orang yang menjauhkan diri atau berpaling. Kalau jamakkan menjadi mu'riduna. Lagwun artinya adalah perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, hanya main-main, tindakan main-main, perkataan yang juga hanya main-main sehingga tidak berguna, itulah lawun. Maka orang yang main-main dengan sumpah yang dimain-mainkan itu namanya lawul yamin, sumpah yang sia-sia. Selanjutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim. Furuj adalah bentuk jamak dari farj. Kalian tahu arti farjun? Arti asli dari farjun itu bukan kemaluan. Farjun itu artinya celah. Kalau kalian membuka dua jari, telunjuk dan jari tengah. Nah, ketika dibuka begitu, bagian pangkalnya, dua jari yang kita buka itulah farjun namanya. Celah jari atau sela-sela jari. Itu makna asalnya. Nah, kemudian dibawa kepada makna kemaluan. Maka kata farjun itu berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Sama aja. Maka ayat ini menggunakan kata furuj untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Walladzina hum, dan orang-orang beriman yang mereka itu menjaga kemaluan mereka. Jadi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dari kata al-furjah. Hafil adalah isim yang menunjukkan pelaku, dinamai ismul fa'il. Bentuk ini adalah ismul fa'il. Hafidha dari kata kerja hafidha, yahfazu, hifdhan, lalu hafidhun. Nah, yang terakhir itu yang menjadi ismul fa'il, hafidhun, yaitu kata yang mengikuti pola fa'ilun untuk menunjukkan pelaku suatu perbuatan. Polanya selalu fa'ilun kalau dia berasal dari kata kerja 3 huruf. Kataba adalah kata kerja 3 huruf. Isim fa'ilnya dapat terbentuk dengan mengikuti pola fa'ilun menjadi katibun. Kalau qoro'a, qori'un. Kalau dia perempuan, tambah ta marbutoh. Qori'atun, katibatun, hafidhatun. Kalau dia jamak, muannas salim, tambah alif dan ta. Kalau dia jamak mudzakkar salim, tambah waw dan nun. Nazirun, naziruna, talibun, talibuna, katibun, katibuna, katibatun, katibatun, hafidhatun, qari'atun, nazilatun, nazilun, naimun, naimatun, ba'i'un, ba'i'atun. Dari kata kerja ba'a yabi'u, da'a yad'u, da'in, da'iyatun, alin, aliyatun, rafi'atun, rafi'un. Dari rafa'a,
Zahibun zahibatun dari zahaba. Dakhilun dakhilatun dari dakhala. Kharijun kharijatun dari kharaja. Akilun akilatun dari akala. Syaribun syaribatun dari syariba. Begitu isim fa'il, yaitu kata yang mengikuti pola fa'ilun jika berasal dari kata kerja 3 huruf yang menunjukkan pelaku perbuatan itu. Tapi harus dibedakan, ismul fa'il bukan lalu sama dengan fa'il, bukan lagi, nggak sama. Kalau ismul fa'il itu bentuk kata, kalau fa'il itu kedudukan kata atau jabatannya. Contoh, zahabal waladu ilal masjidi. Apa kedudukan kata al-waladu? Fa'il. Fa'il. Bolehkah ia dari segi bentuk disebut ismul fa'il? Tidak. Tidak. Sekarang, zahabal qari'u ilal masjidi. Apa kedudukan kata al-qari'u? Fa'il. Fa'il. Kata al-qari'u yang kedudukannya fa'il, boleh nggak dari segi bentuk dinamakan ismul fa'il? Boleh. Boleh. Kalau begitu, zahabal qari' ilal masjid, kata al-qari adalah ismul fa'il dari segi bentuk dan dia fa'il dari segi kedudukannya dalam susunan itu. Kalau al-waladu tadi hanya fa'il dari segi jabatan, kedudukan kata, tetapi bukan ismul fa'il dari segi bentuk. Fa'il yang merupakan kedudukan kata, dia marfu' dan harus didahului oleh kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja yang mendahuluinya, jangan sebut kedudukannya sebagai fa'il. Dalam contoh zahabal waladu ilal masjidi. Sekali lagi, apa kedudukan kata al-waladu? Fa'il. Fa'il. Karena ada kata kerja yang mendahuluinya, yaitu Zahaba. zahaba. Sekarang kita balik, kita tukar dia posisi. Al-waladu zahaba ilal masjidi. Apakah al-waladu masih boleh disebut fa'il? Tidak. Tidak boleh. Dia mubtada. Bagaimana bisa al-waladu dinamai kedudukannya fa'il? Padahal dia tidak didahului oleh kata kerja. Justru dia mendahului kata kerja. Begitu fa'il itu. Jadi sekali lagi, secara singkat untuk memisahkan al-fa'il dan ismul fa'il, kalau al-fa'il itu bicara kedudukan kata dalam susunannya. Kalau ismul fa'il bicara bentuk kata. Tidak mungkin suatu kata berkedudukan sebagai fa'il kalau dia tidak dalam struktur kata, struktur kalimat. Ya, Coba. Zahabal waladu ilal masjidi. Kata al-waladu kita tarik dari susunan itu. Sehingga kita bilang al-waladu. Fa'ilkah dia? Tidak. Tidak. Karena dia tidak ada dalam susunan, dalam strukturnya. Nggak ada di situ. Sekarang, zahabal qari'u ilal masjidi. Al-qari'u ketika ditarik dari susunan itu, masih bolehkah dia kita katakan ismul fa'il? Boleh. Boleh. Dia Boleh. tidak kehilangan bentuk, cuma kehilangan kedudukannya. Afwan, Pak Ustaz, afwan. Ciri-ciri isim fa'il banyak kan tadi ya? Bukan fa'il aja ya? Ciri-cirinya bentuknya. Isim fa'il secara umum, kalau dia berasal dari kata kerja 3 huruf, yang sahih hurufnya, maka tinggal mengikuti pola fa'ilun. Dengan itu terbentuk sudah. Kecuali kalau huruf akhir kata kerja itu huruf illat. Kalau huruf akhirnya huruf illat, kata kerjanya 3 huruf memang, tapi huruf akhirnya huruf illat. Maka pada isim fa'il yang terbentuk, huruf illatnya dihilangkan dan diganti dengan tanwin. Tanwin pengganti inilah yang dinamakan tanwinul iwab. Contoh, da'a yada'u, isim fa'ilnya da'in, hilang huruf illat di ujung. Masya yamshi, isim fa'ilnya mashin, hilang huruf illat diganti tanwin saja. Jaro yajri, isim fa'ilnya jarin, hilang huruf illat, penggantinya tanwin. Tapi untuk kasus ini, kalau dia ma'rifah, atau baik ma'rifah karena alif lam maupun ma'rifah karena idhofah, atau dia
akan menjadi kata muannas, maka huruf illat yang tadi dihilangkan muncul maning. Contoh, da'a yad'u da'in. Kalau dia ma'rifah ad-da'i, ya-nya muncul, yang dihilangkan tadi muncul maning, atau dia ingin dimuannaskan, da'iyatun, ya-nya muncul baru tak marbutoh. Jangan bilang da'in ketika muannas, da'intun. Jangan. Da'iyatun. Iya-nya dimunculkan dulu, baru tempelkan tak marbutoh di bagian akhirnya, di ujungnya. Begitulah shin. Al-mashi. Ya muncul lagi karena ma'rifah. Atau ketika dimuannaskan, masyiyatun. Wanita yang berjalan. Jarin. Al-jari. Jariyatun ketika muannas. Sodaqoh. Sodaqotun. Jarin apa jariyatun? Jariyatun. Jariyatun. Karena Mu'annas. muannas. Kalau amalun. Jarin. Amalun jarin. Jadi salah amal jariyah. Seharusnya amal jarin. Kalau sodakoh baru sodakoh jariyah. Jangan bilang amal jariyah. Amal itu mudzakkar, jariyah itu muannas. Nggak sesuai. Nggak nyambung. Yang betul itu sodakoh jariyah. Atau kalau amal jarin. Begitulah pembentukan ismul fa'il dari kata kerja yang huruf akhirnya huruf illat. Kalau huruf tengahnya yang huruf illat, maka saat menjadi isim fa'il, huruf tengah yang illat tadi berubah menjadi hamzah. Qala, huruf tengahnya itu kan huruf illat. Yaqulu, huruf tengahnya huruf illat. Ketika isim fa'il, robah menjadi hamzah. Qailun, nama yanamu, naimun, ba'a yabi'u, ba'i'un, saro yasiru, sairun, khofa yakhafu, khaifun, nala yanalu, nailun, sala yasilu, sailun. Apalagi memang hamzah huruf tengahnya lebih hamzah maning. Sa'ala yas'alu sa'ilun. Gitu. Kalau huruf awalnya huruf illat, nggak ada perubahan. Masih dipakai. Wado'a, wadi'un. Waqafa, waqifun. Yasaro, yasirun. Ya'isa, ya'isun. Nah, seperti itu. Hanya itu bentuk isim fa'il kalau berasal dari kata kerja 3 huruf. Tapi kalau kata kerja itu sudah lebih dari 3 huruf, 4 hurufkah dia, atau 5 huruf, atau 6 huruf, dan itu sudah maksimal, maka teori cara membentuk isim fa'ilnya adalah dengan mengikuti pola mudhari'nya. Dengan cara ikuti pola mudhari', robah huruf mudhari' di awal menjadi mim dhammah, lalu kasrohkan huruf yang terakhir, huruf sebelum yang terakhir, lalu sudahi dengan tanwin di akhir. Contoh, jahada, madhi dia. Mudhari'nya yujahidu. Cara membentuk isim fa'ilnya, huruf mudhari' yaitu ya, robah dulu menjadi mim dhammah, jadi muja. Kasrohkan huruf sebelum terakhir, yaitu ha, sudah kasroh. Lalu tanwinkan huruf terakhir. Jadilah mujahidun. Dan ini baku loh. Jahada yujahidu, mujahidun. Qatala yuqatilu, muqatilun. Kataba yukatibu, mukatibun. Talaba yutalibu, mutalibun. Pokoknya ikuti pola mudhari'. Sudah rumus. Ikuti pola mudhari', jadikan huruf mudhari' di awal menjadi mim dhammah, kasrohkan huruf sebelum yang terakhir, lalu tutup huruf yang terakhir dengan tanwin. Selesai. Istaghfara, itu fi'il madhi. Yastaghfiru. Nah, ini mudhari'. Bagaimana isim fa'ilnya? Mustaghfirun. Mustaghfirun. Kan gampang. Robah huruf mudhari' di awal jadi mim dhammah, kasrohkan huruf sebelum terakhir, sudahi huruf yang terakhir dengan tanwin. Kelar. Istaghfara, astaghfiru, mustaghfirun. Ista'ana, yasta'inu, musta'inun. Istasqa, yastasqi, mustasqin. Nah, karena masih ada huruf yang terakhir huruf illat,
berlaku kasus tadi. Istasqa kan ada huruf illat tuh, huruf alif bengkok. Yastasqi, nanti isim fa'ilnya mustasqin. Jadikan tanwin kasroh sebagai pengganti huruf illat yang dihilangkan. Muncul lagi huruf illat itu kalau sudah dimakrifahkan. Al-mustasqi. Atau kalau dia dimuannaskan, mustasqiyatun. Ta'allama. Coba lihat. Ta'allama. Sudah lebih dari 3 ini hurufnya. Mudhoreknya ya ta'allamu. Jadikan isim fa'il. Muta'allim. Ta'allimu. Kasrohkan huruf yang terakhir. Kalau mengikuti apa adanya masih muta'allamun. Nah, karena dikasrohkan huruf sebelum terakhir berarti muta'alli. Lalu tutup huruf yang terakhir dengan tanwin. Jadilah muta'allimun. Ta'allama yata'allamu muta'allimun. Aslama yuslimu Muslimun. muslimun. Asyraka yusyriku musyrikun. Anfaqa yunfiqu munfiqun. Akrama yukrimu mukrimun. Ihtarama yahtarimu muhtarimun. Selesai isim fa'il. Dan isim fa'il itu kata dengan bentuk tertentu semacam tadi menunjukkan pelaku suatu perbuatan tertentu yang ditunjuk oleh kata itu. Jadi dengan kita tahu bentuk dan pemakaian isim fa'il, maka kita sudah mempunyai kekayaan yang baru dalam struktur kalimat bahasa Arab. Contoh, al-mataru yanzilu minas sama. Hujan sedang turun dari langit. Nah, kalau kita sudah tahu isim fa'il, yanzilu kita geser sementara, tempatkan isim fa'il di situ. Al-mataru nazilun minas sama. Nazil itu kan artinya turun. Dari kata kerja nazala masih 3 huruf. Tapi kalau Allahu munzilun al-matara, kata munzilun artinya adalah yang menurunkan. Kata kerja semula adalah anzala, mudhoreknya yunzilu, fa'ilnya munzilun, mengikuti pola atau cara yang tadi langkah-langkahnya. Kalau anzala menurunkan, munzilun berarti yang menurunkan. Kalau kita bilang Allahu munzilun al-matara minas sama, Allah menurunkan hujan dari langit, tapi menggunakan bentuk isim fa'il. Kembali lagi kita. Jadi itu hafidhun. Begitulah khasyi'un tadi, isim fa'il dia. Khasyi'un isim fa'il, tapi untuk jamak. Mu'ridun isim fa'il, untuk kata kerja lebih dari 3 huruf. Kan a'radha 4 huruf kan? Jadi mu'ridun karena mudhoreknya yu'ridu. Kalau khasyi'un kata kerja 3 huruf, khasya'a. Maka isim fa'ilnya mengikuti pola fa'ilun, khasyi'un. Begitu juga hafidhu, fa'iluna, fa'ilun. Dari kata kerja fa'ala, hafidhuna, hafidhun. Dari kata kerja 3 huruf, hafidha. Dan orang-orang beriman yang menunaikan zakat, liz zakati fa'ilun. Kalau kita boleh mengatakan fa'ilun itu menunaikan. Tapi kalau tidak bisa menunaikan dalam arti menunaikan fa'ilun itu, maka az-zakatnya harus diartikan dan orang-orang beriman yang mereka itu melakukan tindakan bersih diri. Dia suka kepada kebersihan. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang beriman yang mereka itu menjaga, memelihara kemaluannya. Tapi ada kecualinya, kecuali ala azwajihim, kecuali terhadap pasangannya yang sah secara agama, yaitu suami istri. Nah, kalau kepada suami dan istri, suami kepada istrinya yang sah dan istri kepada suaminya yang sah, nggak ada lagi yang harus dijaga. Kecualinya adalah dalam situasi tertentu. Itu yang nggak boleh. Atau di wilayah-wilayah tertentu pula. Dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan nifas, itu tidak boleh. Zona itu menjadi zona terlarang. Itu juga wilayah-wilayah lain yang memang tidak ada perkenan dari agama, tidak dibolehkan. Maka istilah yang berlaku adalah datangilah pasanganmu dari mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Kalau tidak di mana-mana, di mana dong? Di situ baik.
illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Nah, apa ini aiman? Aiman itu adalah orang yang ada di bawah kekuasaan tangan kanan kita. Manusia yang menjadi hamba sahaya. Itu menjadi milik tuannya. Kalau sudah menjadi milik tuan, maka tidak ada masalah baginya. Atau budak yang mereka miliki. Sekarang sudah nggak ada lagi dunia perbudakan seperti ini. Fa'innahum ghairu malumi. Maka mereka sungguh karena mereka tidaklah menjadi orang yang tercela. Tidak tercela mereka. Tidak tercela secara agama. Artinya tidak ada masalah. Tidak diharamkan. Fa'innahum ghairu malumi. Kata malum bentuk ismul maf'ul dari lama yalumu. Nah, kalau isim maf'ul itu kata yang menunjukkan sesuatu yang dikenai perbuatan. Biasanya dalam penggunaannya isim maf'ul itu digunakan jika sudah terjadi. Baru dia digunakan. Cara pembentukannya, kalau berasal dari kata kerja 3 huruf, maka mengikuti pola maf'ulun. Maka terbentuklah isim maf'ul. Kataba, yaktubu, maktubun. Artinya yang ditulis, tapi telah, yang telah tertulis. Secara umum loh ya, walaupun ada 1-2 mungkin yang digunakan untuk sekarang, bukan telah. Tapi secara umum, namanya isim maf'ul itu digunakan untuk sesuatu yang selesai, yang sudah dilakukan. Ad-darsu maktub, pelajaran itu sudah ditulis, sudah tertulis dia. Sehingga kalau kita ingin melihat di papan tulis umpamanya ada, maka kita bilang ad-darsu maktubun. Pelajaran itu ditulis. Qara'a yaqra'u jadi makru. Akala ya'kulu jadi makul, yang dimakan. Syariba yashrabu masyrub. Hafidha yahfadhu mahfuz, yang dijaga, yang dipelihara atau yang dihafalkan. Mana'a melarang. Mamnu' yang dilarang atau dilarang. Mamnu'ud dukhul dilarang masuk. Mamnu'ul khuruj dilarang keluar. Mamnu'ul akli dilarang makan. Mamnu'us syurbi dilarang minum. Mamnu'ul linti'al dilarang memakai sendal atau menaikkan sendal. Kata mamnu' adalah isim maf'ul. Nah, lama yalumu malum, tercela. Kalau ghairu malum. Jadi untuk mengatakan tidak, untuk isim fa'il dan isim maf'ul tidak menggunakan la. Jangan la katib, tapi ghairu katib. Atau laisa bikatib. Begitu juga isim maf'ul pakai ghairu malumin. Dan hubungannya hubungan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub, isim maf'ul dia. Ghadiba yaghdabu maghdub. Sami'a yasma'u masmu', terdengar. Nadhara yanzuru manzur. Tidak terbaca ghairu makru', tidak tertulis ghairu maktub. Tidak terdengar ghairu masmu'. Tidak terbuka kok ghairu maftuh. Pakai ghair. Tidak dilarang ghairu mamnu'. Tidak diizinkan ghairu masmuh. Enggak diizinkan atau enggak diperkenankan. Ghairu masmuh dari samaha, yasmahu, yang artinya memperkenankan. Diperkenankan masmuhun, tidak diperkenankan ghairu masmuh. Kembali lagi, fa innahum ghairu malumin. Famani batagha wara'a dzalika, maka barang siapa mencari yang dibalik itu, artinya bukan istrinya juga gitu ya, bukan pasangannya juga, tapi macam-macam kelakuan, itu namanya mencari sesuatu di balik yang tadi sudah dibolehkan. Faulaika humul adun, maka mereka adalah orang yang melawan, membangkang, melampaui batas. Melampaui batas artinya melanggar peraturan ilahi, melanggar ketentuan hukum. Hum adalah dhamir li ta'kid. Dhamir li ta'kid boleh juga dinamakan dhamirul fasli, dhamir pemisah. Memisahkan apa? Untuk memisahkan dia khobar atau bukan khobar. Ternyata al-adun ini adalah khobar dari ulaika. Ulaika mubtada'nya, al-adun khobarnya. Kenapa ada hum? Itulah dia untuk menjelaskan bahwa al-adun ini khobar. Bukan kata yang ditunjuk oleh ulaika. Kalau seandainya tidak ada dhamir, akan muncul anggapan bahwa al-adun ini badal dari ulaika.
khobarnya belum ada. Faulaikal aduna, apa begitu loh, belum kelar. Padahal ayat ini hendak menyampaikan kepada kita, para pembaca, para orang yang beriman, bahwa al-adunnya ini adalah khobar dari ulaika. Gitu loh. Caranya supaya tidak menimbulkan kebingungan, tidak tumpang tindih antara ini khobar atau bukan khobar, untuk memastikan kalau dia khobar, dihadirkanlah hum yang disebut dengan dhamirul fasli. Kalau ini hanya menyebut dhamir li ta'kid untuk menegaskan saja. Innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Coba lihat. Innaka antanya dhamirul fasl itu. Innaka antat tawwabur rahim. Karena at-tawwabur rahim adalah khobar. Tanpa ada anta, nanti muncul anggapan innaka tawwab. Muncul anggapan kalau itu bukan khobar begitu. Menepis anggapan itu, maka digunakanlah dhamir yang dinamakan dhamirul fasli atau untuk fungsi takkid sehingga dinamakan dhamir li ta'kid. Al-adun artinya melampaui batas. Selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang beriman yang mereka itu memelihara dengan baik amanah dan janji mereka. Amanatnya jamak dari amanatun. Kenapa jamak? Karena amanah yang dipercayakan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara, kita tunaikan dengan baik, itu banyak jumlahnya. Salat adalah amanah, wudu adalah amanah. Yang tidak wudu, tidak juga mau salat, dia khianat, menelantarkan amanah Allah atas dirinya. Puasa Ramadan amanah, keluarga amanah, jabatan adalah amanah, diri kita amanah. Jadi banyak kepercayaan yang Allah titipkan kepada kita yang mesti kita jaga, kita pelihara, kita tunaikan dengan sebaik-baik. Maka jamak walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ahadnya tunggal saja, karena janji kita nggak banyak. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang beriman yang mereka itu senantiasa memelihara, menjaga semua sholat mereka. Tidak ada yang bolong, dijaga baik. Subuh dijalankan, zuhur, asar, maghrib, dan isya, semua dijalankan. Kalau ada orang yang sholatnya zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh enggak, itu namanya tidak yuhafidhuna ala salawatihim. Tidak menjaga dengan baik. Menjaga di sini bukan dari segi jumlah itu saja, harus 5 waktu. Termasuk menjaga kesempurnaan rukun syaratnya, tertib pelaksanaannya, menjaga gerakan-gerakannya dengan baik, yuhafizun itu, sehingga sempurna pelaksanaannya. Rukuknya, sujudnya, mereka jaga dalam sholat mereka dengan baik. Yuhafizuna ala salawatihim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Waris itu isim fa'il dari waritha atau warotha. Mudhari'nya yarithu. Masdarnya adalah al-irth. Warotha kalau begitu mewarisi. Kalau mewarisi, menerima warisan atau menyerahkan warisan? Menyerahkan. Yang benar nih. Mewarisi itu menerima warisan. Kalau menyerahkan warisan namanya mewariskan. Orang tua yang wafat itu mewariskan harta cukup banyak. Alhamdulillah anak-anaknya mewarisinya secara baik, secara adil. Itu loh bedanya antara mewarisi dan mewariskan. Sekarang begini, mewarisi tadi yang menerima ya. Orang-orang yang menerima itu pewaris atau bukan? Pewaris yang menerima waris. Pewaris adalah yang menerima waris. Kalau pewaris adalah yang menerima waris, kalau begitu yang mewariskan disebut apa? Mewarisi artinya menerima waris. Apakah orang yang mewarisi itu pewaris atau bukan? Ahli waris. Jadi pewaris. Ahli waris. Kalau pewaris itu orang yang mewariskan. Pemberi harta warisan itu pewaris. Yang menerimanya ahli waris. Begitu seharusnya.
Jadi para ulama itu bukan pewaris para nabi, tapi ahli waris para nabi. Para nabi adalah pewarisnya, yang mewariskan ilmu dan amal ini kepada para ulama. Para ulama ahli warisnya. Ahli waris itu yang mewarisinya. Sedang pewaris itu yang mewariskannya. Begitu. Balik lagi ke sini. Warithun yang jamaknya warithuna artinya adalah orang-orang yang mewarisi, berarti ahli waris. Mereka itu adalah para ahli waris. Alladzina yang yarithuna al-firdausa, mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Al-jumlah ismiyah, jumlah ini jumlah ismiyah. Humnya adalah mubtada, sedang khalidun adalah khobarnya. Kenapa dalam konteks surga, ahli surga dinamakan orang-orang yang mewarisinya, mewarisi surga? Emang dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah yang diberikan kepada mereka. Dunia ini dari siapa? Allah. Allah. Pada saatnya Allah kembali akan mewarisi, akan diambil lagi. Seakan-akan kita pemiliknya sekarang. Maka orang yang nggak tahu diri merasa memiliki. Padahal itu milik Allah. Karena Allah akan mewarisinya lagi nanti. Setelah kita keluar dan meninggalkan dunia fana ini. Maka ada kalimat, hatta yarithallahul arda wa man 'alaiha. Sampai Allah mewarisi bumi ini dan seisinya. Hatta yarithallahul arda wa man 'alaiha. Atau hingga Allah mewarisi bumi ini dan segala apapun dan orang-orang yang ada di atasnya dan para penghuninya. Wa man 'alaiha. Hatta taritha al-arda, sampai engkau ya Allah mewarisi kembali bumi ini, wa man 'alaiha, dan semua orang yang menghuninya, wa anta khairul warithin, sedang engkau adalah zat yang maha mewarisi, yang maha terbaik atau ahli waris terbaik. Selesai mufradat. Kita masuk sekarang ke mujazut tafsir. Qad aflahal mu'minun, sungguh ay faza wa sa'ida wa hasala 'alal bughyati wal matlub al mu'minun al muttasifuna bi hadhihi al awsafil jalilah. Faza itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang kaitannya dengan surga. Kemenangan tapi meraih surga itu faza, yafuzu. Ambil ayat umpamanya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Perhatikan itu, faqad faza. Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, maka sungguh dia telah faza, telah menang. Ambil ayat yang lain. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga itu, kata Allah. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga itu, mereka itulah orang-orang yang menang, yang beruntung. Surga lagi hubungannya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang besar sekali, yang agung sekali nilainya. Apa itu? Surga. Dan surga hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Itulah faza. Sa'ida artinya berbahagia. Wa hasala 'alal bughyah, dan mencapai bughyah itu kesenangan yang dicari. Wal matlub, dan yang dicarinya. Kesenangan dan yang dicarinya. Al-mu'minun, orang-orang beriman, al-muttasifuna bihadil awsafil jalilah, yang menyandang sifat-sifat yang mulia berikut ini akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang menang, dan mencapai kesenangan dan apa yang mereka cari. Itulah intinya dari faza wa sa'ida wa hasala 'alal bughyati wal matlub al-mu'minun. Jadi ini kata kerjanya didahulukan, faza, sa'ida, hasala 'ala. Fa'ilnya al-mu'minun. Dia man'ut, al-muttasifun, dia na'at bihadil awsafil jalilah. Jadi orang-orang beriman yang menyandang sifat-sifat yang berikut yang mulia ini akan bahagia, akan beruntung atau menang, dan bahagia serta mencapai kesenangan atau keinginannya dan apa yang dicarinya. Akan sampai kepada apa yang diinginkannya dan yang dicarinya.
Waqad, kata qad di pangkal surah ini, di pangkal ayat ini, litahqiq, untuk menyatakan kesungguhan, litakid untuk menegaskan, wa tahqiq dan menyatakan kesungguhan. Faka'annahu yaqulu, seakan Allah mengatakan, berfirman, laqad tahaqqaqa najahuhum bisababil imani wal amalis salih. Sungguh telah terwujud kesuksesan mereka, telah tercapai keberhasilan mereka disebabkan oleh iman dan amal soleh yang selama ini mereka kerjakan. Maka dikatakan qad aflaha. Sungguh, seakan sudah terrealisasi, seakan sudah terwujud. Nah, sifat-sifat yang disandang mereka, kaum mukminin yang berbahagia, yang beruntung, itu adalah yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Khashi'un menurut Ibnu Abbas adalah khaifuna, orang-orang yang takut, sakinuna, dan tenang. Ai maksudnya hum khaifuna, mereka adalah orang-orang yang takut, mutadzalliluna, yang merendahkan diri mereka fi salatihim, di dalam salat mereka, li jalalillahi wa 'azamatih, di hadapan kemahamuliaan Allah dan keagungannya, kemahaagungannya. Li zuhuril haibah, disebabkan oleh munculnya, lahirnya haibah, wibawa yang besar, ala qulubihim, di dalam hati mereka. Ya, ini akan dirasakan, mungkin di antara kita ada yang merasakannya, tapi ada juga yang tengah-tengah mencapainya, ada juga yang belum, masih di permukaan. Maka hadirkan kemahabesaran Allah sebelum kita sholat, hingga masuk ke dalam sholat kita. Saat kita berdiri untuk menunaikan sholat, yang pertama diingat adalah berdiri di depan siapa kita. Kita akan menyembah dan beribadah kepada siapa kita. Itu yang perlu ditempatkan di awal sebelum kita memulai takbiratul ihram. Sadarkan hati, diri, di hadapan saya ini akan berdiri, saya ini akan beribadah, di hadapan siapa saya berdiri ini. Setelah itu, tanamkan dalam hati bahwa sangat boleh jadi sholat yang kita kerjakan ini adalah penutup segala sholat kita, dan ini akhirnya. Dan kita tidak ada kesempatan lagi untuk melaksanakan atau menunaikan sholat setelah ini. Nggak ada lagi sholat. Yang ada kita disolati orang. Sangat bisa terjadi. Karena kematian bisa saja sampai. Ini pesan dari Rasul, sallu sholata muwaddi', sholatlah kalian seperti sholat orang yang akan berpisah. Kalau kita tahu umpamanya jam 00, jam 12 nanti malam, lewat 5 menit, kita akan dieksekusi mati, maka jam 7 sholat isya kita pasti sholat isya yang berbeda dalam rasa, berbeda kualitasnya dibandingkan sholat kita sebelumnya. Itu hukuman mati yang pelaku eksekutornya adalah manusia. Kita sebenarnya sudah dieksekusi mati, cuma Allah rahasiakan aja waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, apa bukan eksekusi? Vonis kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Itu segala sesuatu yang ada dalam kehidupan di alam semesta raya ini akan punah, akan binasa. Ila wajhah, kecuali zatnya saja. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada vonis, kita bakal mati. Cuma ya iblis lebih mahir dalam memperdaya manusia, akhirnya kurang kesadaran bahwa kita akan sampai pada titik eksekusi pada waktunya yang masih sangat dirahasiakan. Hikmah dari rahasia itu adalah agar supaya kita bisa menikmati kehidupan, bisa menyiapkan juga bekal setelah kehidupan duniawi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Adam alaihissalam dan anak cucunya, malaikat mengatakan, ya Allah, jika engkau biarkan anak cucu Adam ini terus bertambah, maka dikhawatirkan bumi ini tidak akan muat, tidak akan bisa menampung karena banyaknya anak cucu Adam nanti. Kata Allah kepada malaikatnya, aku akan ciptakan kematian. Malaikatnya menjawab lagi, ya Allah, jika engkau ciptakan kematian, anak Adam, anak cucunya nggak ada ketenangan nanti dalam hidup. Makan, ingat mati. Mau tidur, ingat mati. Kalau makan, aku ingat mati. Nggak enak makan. Nah, maka kata Allah, aku akan menciptakan angan-angan. Walaupun aku ciptakan kematian, agar mereka nanti senang,
menjalani kehidupan, aku akan ciptakan angan-angan. Maka akhirnya manusia berangan-angan. Nah, untuk orang yang terpedaya, dia termakan oleh angan-angan itu dan lupa kepada kematian. Malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Rabb, jika engkau ciptakan kematian, engkau beri tugas untuk mencabut nyawa hamba-hambamu. Nanti aku termasuk yang tidak disukai oleh keluarga manusia. Kata Allah, jangan risaukan itu, lakukan saja. Jika sampai ajal, cabutlah nyawa. Nanti aku akan menciptakan sebab, sehingga malaikat tidak menjadi pihak yang tertuduh. Nah, orang akhirnya bertumpu kepada sebab yang Allah ciptakan. Kenapa meninggal? Itu jantungan. Oh begitu, masih muda ya? Iya, jantung mas sekarang nggak kenal muda tua, sama aja. Nah, pokoknya sebab itu dicipta sehingga malaikat tidak seperti yang dikhawatirkan berada pada posisi tertuduh. Enggak. Maka nggak pernah kan ada jawaban ketika orang bertanya, kenapa dia meninggal? Itu gara-gara malaikat datang, cabut nyawanya, selesai dah. Nggak ada, malaikat nggak tertuduh di situ. Tumpuan manusia yang dijadikan alasan oleh mereka adalah sebab. Oh, karena kecelakaan. Oh, karena jantung. Oh, karena asam lambung. Dan sebagainya. Yang pokok itu adalah berani hidup, tak takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Karena semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang pokok di kita, hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya adalah jaga iman kita sampai ajal menjemput, sampai kita berpisah dari dunia ini, satu. Yang kedua, terus lakukan amal soleh sekecil apapun, supaya kita berbekal diri untuk itu. Karena hanya ada dua ini secara garis besar, iman dan amal soleh. Itulah yang yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dua ini aja secara garis besar, iman, amal soleh. Imannya dijaga baik-baik, jangan terkontaminasi oleh iklim kemusyrikan, walau hanya sedikit. Pokoknya jangan rusak ketauhidan kita, kemurnian ketauhidan jangan dibuat keruh oleh iklim kemusyrikan, walau hanya kecil saja. Dan yang kedua, terus lakukan amal soleh, dan jangan malu atau segan, walau itu hanya bernilai amal soleh yang sangat kecil, sederhana, dan tidak ada apa-apanya. Karena tidak ada apa-apa menurut kita saat melakukannya, boleh jadi sangat apa-apa di sisi Allah untuk kita. Bisa jadi. Jangan membuat amal salah. Ini maksudnya, jangan juga ceroboh dan berani melabrak yang sifatnya dosa, walau hanya dosa kecil. Sebab boleh jadi murka Allah atas diri kita, lantaran dosa yang kecil-kecil yang kita ceroboh melakukannya itu. Padahal la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, penuh sesal. Tidak ada dosa besar, semua akan diampuni. Tapi sebaliknya, wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada istilah dosa kecil jika terus-menerus dilakukan. Sebab dosa kecil-kecil tadi, jika terus-menerus dilakukan, akan berubah menjadi besar. La kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Sampai di sini dulu. Hingga di sini pertemuan kita. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.